Kita akan baca ayat Mas bulan ini. Pak Hendro, silakan. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya Tuhan Yesus adalah kerajaan yang kekal, nggak ada akhirnya. Pemerintahan sang raja itu turun-temurun, tidak ada akhirnya. Ya, tutup Hendro. Ngomong-ngomong tentang raja, Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus pernah memberi ilustrasi ya tentang anak raja yang menikah. Saya ajak kita baca di Matius 22 Bapak Ibu ya. Lihat di layar aja ya. Matius 22. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ya, perumpamaan nih ya. Jadi Tuhan Yesus itu tahu kerajaannya seperti apa. Tahu kondisi surga. Itu akan digambarkan dalam bentuk perumpamaan. Ayat kedua, Pendro. Hal kerajaan surga mirip atau sama? Sama ya. Seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Nah, jadi Tuhan Yesus itu mau memberi gambaran itu betapa kondisi surga itu ya. Seperti apa ya? Oh, cocoknya sukacitanya itu seperti sukacita pernikahan. Di sini Bapak Ibu yang belum pernah datang dapat undangan pernikahan siapa sini? Friends pernah gak sama Mako? Pernah ya? Ya kalau orang Surabaya kalau misalnya pernikahan ya temennya nikah gitu, biasanya pulangnya tuh kadang-kadang bawa berkat ya buat makan hari Minggunya. Ya kalau malam Minggu ya Minggu sama Senin diangetin ya kan. Oke, ayat selanjutnya Pak Hendro. Ia menyuruh memanggil hamba-hambanya. Memanggil siapa? Orang-orang yang telah diundang. Jadi undangannya sudah dikirim. Kalau sekarang undangan bisa pakai WhatsApp ya. Ya, diundang ke perjamuan kawin, tetapi orang-orang itu mau datang nggak? Nggak mau datang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bikin acara ulang tahun, ngundang teman-teman, terus tidak ada yang datang, sedih nggak? Saya pernah lihat itu video di YouTube atau di mana ya, ada orang ulang tahun nggak ada yang datang gitu loh. Jadi restorannya udah di booking mejanya itu loh, teman-temannya nggak ada yang mau datang. Kalau Bapak Ibu merasakan kayak gitu sedih nggak? Sedih loh, beneran. Apalagi menikah, raja menikahkan anaknya nggak ada yang datang. Kira-kira masuk TV nggak? Kalau sekarang malu rajanya ini, aduh. Sakno nih raja, misalkan maaf ya, misalkan ya, Raja Inggris, mantu, yang diundang kan Presiden Indonesia, Presiden Filipina, Presiden negara-negara ya, nggak ada yang datang, malu mereka. Ayo angkat tadi Pak Hendro. Tetapi orang-orang itu tidak mau loh ya, tidak mau datang loh ya. Perjamuan kawin kira-kira hiburannya apa Bapak Ibu? Dita, hiburannya apa kira-kira? Orang kawin. Musik ya. Kalau Carlo apa kira-kira Carlo? Mungkin audio ya, horek ya. Ya, sekarang audio iya dansa ya kan, dansa. Tapi di sini hiburannya apa sih dalam pernikahan anaknya raja ini? Silakan Pendro. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakan kepada orang-orang yang diundang tadi loh, yang kamu datang itu ya, sesungguhnya hidangan udah kusediakan loh, cateringnya udah siap, lembu-lembu jantan, ternak piaraanku telah disembelih, tuh, dia udah berkorban raja ini, udah nyiapin semuanya, telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawinnya ini loh.
datang loh, sampai ngemis-ngemis gitu loh Bapak Ibu. Sano ini raja ini. Ya, hiburannya nggak ada band horek tadi ya. Hiburannya apa tadi Bapak Ibu? Makan. Bapak Ibu kalau kondangan lebih baik makan apa musiknya? Makan, ya kan? Makan. Saya pernah diceritain sama Marco dan Franz. Kalau di Papua itu makan daging buaya ya, bisa ya? Iya, katanya daging buaya enak katanya. Ayo, kita kapan-kapan ya, kita makan. Katanya enak ya, daging buaya. Di sini hiburannya hanya makan, ya, makan. Pokoknya datang makan, ya. Raja Sorga tuh makanannya apa sih kira-kira? Ini ada orang-orang, wah, ayo kita pesta, kita makan bersama-sama. Makanannya apa sih undangannya Tuhan Yesus? Saya mau ajak kita baca di Yohanes 4, Pak Hendro. Yohanes 4 ayat 34. Ini loh makanan yang disajikan dalam pesta itu. Ya, ini loh. Kata Yesus kepada mereka, nah makanannya apa sih? Makananku, makanan sang raja di atas segala raja itu apa? Melakukan kehendak Dia, melakukan firman Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Elah, kirain babi kecap. Ternyata makanannya adalah melakukan kehendak Bapa. Makanannya di sorga itu adalah melakukan kehendak Bapa di sorga, melakukan firman Tuhan. Banyak orang diajak, ayo melakukan firman Tuhan yuk. Pada tertarik gak? Tadi ditulis tidak ada yang tertarik. Gak ada yang mau datang. Orang Kristen rajin ke gereja, tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Wah, yang penting Kristen mencintai istrinya. Gak usah lah, gak usah sungguh-sungguh. Tunduk sama suami. Gak usah serius-serius. Hidup kudus. Nakal-nakal dikit. Mencari Tuhan. Udahlah gak usah serius-serius. Karena memang ditulis tidak ada yang mau. Hari ini Jemaat House of Kana ada undangan. Ayo, nih makanannya udah siap nih. Ayo melakukan firman yuk. Ya, pasti anak-anak juga pengen orang tuanya melakukan firman. Suami juga pengen istrinya melakukan firman. Demikian juga dengan suami. Ya, suami istri pengen sama-sama pasangannya melakukan firman. Atau pengen suami, aku pengen banget istriku tuh nakal. Kan nggak mungkin gitu kan. Suamiku, mbok nakal kayak suamiku loh. Kan nggak mungkin. Kan ingin sama-sama mencari Tuhan melakukan firman. Ya Bapak Ibu ya, mari melakukan firman. Ayo dijawil, ayo makan, ayo makan. Ya, karena makanan kita sejatinya adalah melakukan firman. Apa Bapak Ibu? Melakukan firman. Ya, makan di sini bukannya apa-apa, tapi dalam iman Kristen, makannya adalah melakukan kehendak Bapa di sorga, melakukan firman Tuhan. Nyatanya tidak ada yang tertarik dalam kitab tadi, dalam Matius tadi. Kembali ke Matius 22 tadi Pak Hendro. Ayat 5. Matius 22 ayat 5. Ini kata-katanya Tuhan Yesus sendiri loh ya. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkan. Pintunya ditutup, ada ini nih. Ada apa, utusannya raja, ditutup pintunya. Dilepas anjingnya yang galak, yang paling galak. Ya. Ada yang alasannya apa?
ada yang pergi ke ladang, ada yang mengurus usaha. Demi bisnisku, aku mau melakukan yang penting untung. Tidak perlu melakukan firman. Aku terabas. Usahaku nomor 1, melakukan firman. Nanti dulu. Aku ngantor capek. Supaya besok bisa ngantor lagi, nggak usah ke gereja. Aku udah capek, tidak usah mencari Tuhan. Yang penting pekerjaanku lancar, bisnisku lancar. Walaupun melanggar hukum, ditangkap KPK resikonya. Karena apa? Bisnis di atas makanan rohani tadi. Apa prioritas Anda semua? Mau melakukan firman atau pekerjaanmu, studimu, karirmu, bisnismu adalah nomor 1? Saya berharap Bapak Ibu, teman-teman semua memiliki pilihan yang tepat, yaitu mencari Tuhan, mencari Sang Raja untuk berpesta, mencari firman-Nya. Amin Bapak Ibu ya. Amin ya. Amin, amin, amin. Oke ya. Ayat tadi Pak Hendro. Ada yang pergi ke ladang, ada yang mengurus usahanya. Prioritas mencari Sang Raja. Ayat selanjutnya Pak Hendro. Yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Aneh gak Bapak Ibu? Aneh gak? Sekarang kalau Pak Hendro punya pegawai, terus Pak Hendro punya acara besanan, pegawainya Pak Hendro utus, ini dikirim ke Bapak A misalnya. Ternyata pegawainya Pak Hendro dipukuli. Aneh gak Pak Hendro? Aneh loh. Kira-kira kenapa ya dipukuli? Carlo, kira-kira kenapa dipukuli? Salahnya apa Pak Hendro? Carlo? Aneh, saya pikir mungkin ya si raja ini ngasih pinjaman ke orang yang diundang tadi. Nah kan takut nih wes kita antem ya gitu loh, mungkin loh ya. Tapi ini janggal banget, dipukuli, diundang tapi malah mukuli yang undang. Aneh nih. Coba ayat selanjutnya Pak Hendro. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Bapak Ibu mau gak apa yang Bapak Ibu bangga-banggakan seperti kota ini? Apa yang Bapak Ibu bisa jadi pegangan, jadi andalan, dihancurkan oleh Tuhan loh ya. Kalau Tuhan sudah bergerak, siapa berani berada di tengah-tengah sebagai pendamai? Ayo, kita sama-sama kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, memuji Tuhan sungguh-sungguh. Karena begitu Tuhan mendisiplin, seperti kota yang terbakar itu. Iya Bapak Ibu ya. Ayat selanjutnya Pak Hendro. Sesudah itu berkatalah ia kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin sudah tersedia, tetapi orang-orang diundang tidak layak untuk itu. Bapak Ibu yang gak mau menjadi pelaku firman, yang gak tertarik dengan firman, dengan ibadah, tidak layak. Kalau Tuhan sudah bilang tidak layak, kira-kira bisa masuk surga gak walaupun KTP-nya Kristen? Maaf loh Bapak Ibu, tidak bisa, tidak pantas untuk masuk hadirat Tuhan. Kayak tadi Pak Hendro, tidak layak soalnya. Jelas-jelas dibilang, orang-orang diundang tadi untuk melakukan firman, tetapi tidak mau,
ia tidak layak masuk pesta dalam kerajaan kekal. Ayat selanjutnya Pendro. Ayat 9. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan. Di sini siapa yang berada di persimpangan jalan? Masih bingung mau belok kiri, belok kanan, terus atau mundur kehidupannya. Pilihan-pilihannya nggak tahu harus jalan ke arah mana, masih mencari identitas. Nah, firman Tuhan ini untuk Anda yang berada di persimpangan jalan. Undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan itu. Kalau Bapak Ibu merasa Tuhan, aku nggak tahu masa depanku, aku nggak tahu pilihan-pilihan hidupku, Andalah sasaran utama untuk dicintai Tuhan. Bersyukurlah jika Anda, oh Tuhan, aku sedang di persimpangan jalan nih Tuhan. Aku nggak tahu keputusan-keputusan yang harus aku ambil. Hari ini ada undangan buat engkau. Tadi Pendro, terima kasih saya dibantu banget sama Pendro ini. Ayat ke-10 Pendro. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua. Semua ini termasuk saya loh ya. Termasuk Anda kalau mau. Semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan tadi ya. Yang dikumpulin siapa? Orang-orang jahat. Di sini siapa orang jahat? Hah? Bisa aja loh pasangan kita tuh orang jahat. Ya kan? Anak kita jahat, orang tua jahat, bisa loh. Teman sendiri jahat bisa nggak? Bisa. Wah, kenapa? Nggak bayar utang. Wah, bisa. Kenapa? Disakiti, ya kan? Dan orang-orang baik. Di sini ada orang-orang baik nggak? Di sini siapa orang-orang baik? Saya. Kalau orang jahat siapa? Mereka. Iya kan? Coba lihat kiri kanan, sampingnya orang baik, orang jahat itu. Lihat deh, nah itu loh. Wah, ada potongan orang baik apa potongan orang jahat, ya kan ya. Tuhan mengundang Anda semua dan saya. Mungkin orang bilang, wah, engkau baik, engkau jahat, angkut. Tuhan, aku jahat Tuhan. Diangkut juga masuk dalam undangan. Ayat tadi Pendro, saya senang ayat ini, ada harapan buat saya, buat kita semua. Sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin dengan tamu itu. Ini ada ayat, ini ada yang kurang ternyata dalam terjemahannya Bapak Ibu. Ya, nih kata-katanya gini, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu-tamu yang duduk makan. Ya, ada kata-kata duduk makan ternyata. Jadi mereka duduk makan di dalam ruang pesta itu. Ya, jadi mereka tuh perjamuan kawin itu kondisi di ayat ini adalah duduk makan. Ya, duduk makan. Ayat selanjutnya Pak Hendro. Ketika raja itu masuk untuk bertemu tamu-tamu yang sedang duduk makan, ya, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Bram, kira-kira orang ini ke pesta pakai baju apa, Bram? Ini ditulis tidak memakai baju pesta. Kira-kira pakai baju apa, Bram? Baju bebas. Ya bisa, baju bebas, baju piyama. Ya, aneh kan kalau ada orang menikah tiba-tiba pakai baju sumo misalkan. Gulat sumo, kan aneh kan ya. Atau pesta terus pakai baju pemadam kebakaran, kan nggak wajar gitu kan ya. Bapak Ibu gini ya, pada banyak situasi pakaian itu menunjukkan profesi, betul nggak? Menunjukkan profesi. Kalau hakim pakaiannya gimana? Kalau nonton film-film itu loh, hitam-hitam ya kan, toga. Ya. Kalau orang PLN bajunya gimana? Ya biru-biru terus ada bawa peralatan gini kan ya. Kalau pemain sepak bola,
Kan pakai kaos seragam ya toh. Iya toh pemain sepak bola. Iya kan nggak mungkin pakai selimut, pakai sarung, nggak mungkin toh ya. Kecuali 17-an ya. Ya. Jadi pakaian itu menunjukkan kebersamaan Bapak Ibu. Iya. Jadi kalau misalnya hakim ya semuanya seragam. Terus PLN ya seragamnya seperti itu. Guru seragamnya seperti itu. Kalau ini pakaian pesta semuanya pakaian pesta. Tapi ada satu yang nggak pakai pakaian pesta. Kira-kira sang raja masuk pakai pakaian pesta nggak? Pakai, pasti pakai baju pesta. Iya Bapak Ibu ya. Karena harus sama, sefrekuensi. Harus sama dengan sang raja, sehati, sepikiran, setuju dengan sang raja. Bapak Ibu mau gak sehati dengan Tuhan? Pakaian itu menunjukkan bahwa kita tuh mau sehati. Aku setuju dengan engkau, aku menurut engkau. Jika Bapak Ibu punya pikiran Tuhan, aku mau berubah menjadi seperti engkau, aku mau berubah menjadi seperti engkau. Pakaianmu sudah pakaian pesta. Bapak Ibu, kalau dilihat di sini, mereka sedang makan, tapi ada yang nggak pakai baju pesta. Artinya apa? Mereka ibadah, tapi nggak mau berubah. Ada nggak orang ibadah tapi nggak mau berubah? Ada? Ada Bapak Ibu. Dosa terus. Selasa kemarin ada 2 poin. Satu apa? Meninggalkan dosa dan mengikut Tuhan. Ada gak orang ibadah terus, Kristen terus, tetapi tidak mau berubah? Ada gak? Kalau saya bilang Tuhan Yesus bilang ini seorang. Tapi saya bilang sih banyak ya. Pendeta ada gak pendeta? Ada. 2 truk ya. Ya. Jemaat ada gak? Iya, 2 kapal tongkang. Iya. Tapi jemaat House of Canaan tidak ada yang terdeteksi. Ya. Ya, oke ya. Kita harus berubah Bapak Ibu ya. Harus berubah. Kalau Bapak Ibu tidak berubah, Bapak Ibu akan menjadi sandungan. Beneran. Enggak cuma itu. Ini langsung ditegur oleh sang raja. Lu berubah kok enggak mau. Padahal ibadah terus. Sepertinya mencari Tuhan. Sepertinya dengar khotbah. Tapi kok enggak berubah. Ayat selanjutnya Pak Hendro. Ia berkata, hai saudara. Bagus loh, sang raja manggil hai saudara itu. Tapi ini kan yang ngomong Tuhan ya. Kalau Tuhan ada eho-ehonya gitu. Kalau itu ya, kalau drama, hai saudara, ra, gitu ya. Bagaimana engkau bisa masuk kemari? Kenapa engkau kok bisa ya datang ibadah terus, tapi nggak berubah? Datang kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta. Kok bisa ya? Sang raja ini aneh, bingung. Engkau ibadah setiap minggu. Engkau sering nyanyi puji-pujian. Engkau melayani. KTP-mu, akte lahirmu Kristen. KTP-mu Kristen. Akte kematianmu Kristen. Oh nggak mungkin ya kalau akte kematiannya. Belum mati ya. Tetapi engkau tidak berubah. Ayat tadi Pak Hendro. Tetapi orang itu bisa ngomong nggak? Iya nggak bisa ngomong. Gimana ya? Kok ibadah terus tapi nggak berubah? Melayani terus tapi nggak berubah. Bapak Ibu mau berubah nggak? Hah? Mau nggak berubah? Saya mau Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak bisa menjawab, Bapak Ibu sama loh dengan orang tadi loh ditanya. Ayo loh.
orang itu diam saja. Bapak Ibu mau berubah nggak? Mau ya. Ayo tadi Pak Endro. Tuh jangan diam loh ya kalau ditanya Tuhan Yesus ya. Kau masuk surga gak? Loh mau masuk surga? Dia angkut ke neraka. Ayo selanjutnya Pak Endro. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikat orang ini, ikatlah kaki dan tangannya. Terus dilemparkan, dicampakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Nggak ada pesta di sana, nggak ada sukacita. Saudara nggak ketemu sound horeg di sana. Di sana hanya ada api, belerang, dan ulat yang tidak mati. Berapa lama? Sejam, 2 jam, enggak. Selama-lamanya Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak bisa janjian, 2 hari lagi aku keluar neraka ya. Nggak bisa. 2 hari lagi aku keluar neraka, kita jalan-jalan ke Tunjungan Plaza. Nggak bisa. Selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu tidak mau berubah, walaupun Kristen, pamanku Kristen, pamanku loh nabi, ngeri, pamanku nabi, aduh, pamanku loh matinya disalib, buset, ya nggak peduli mau pamannya mati disalib kayak mau kecemplung sumur kayak, nggak peduli, sepanjang engkau tidak berubah, engkau akan dicampakkan ke neraka. Ayat selanjutnya Pak Endro. Ini ada warning, ada peringatan dari Tuhan. Sebab yang dipanggil banyak gak? Saya itu termasuk yang dipanggil. Bapak Ibu itu termasuk yang dipanggil. Ada kata kontradiktif di sini, yaitu tetapi. Nah ini loh. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu keadaan di sorga, tahu keadaan di neraka. Dia bilang banyak yang dipanggil. Tetapi ini loh bahayanya. Yang dipilih banyak apa dikit? Dikit. Jemaat boleh banyak kayak gini. Tapi harus semuanya diselamatkan. Saya paling takut, saya ngomong sama istri saya sama Pastor Gary. Jiwa-jiwa ini harus masuk surga semuanya. Tapi banyak yang malas datang ibadah. Gimana nih? Harus berubah mereka. Malas cari Tuhan. Datang ibadah malas-malesan. Dalam Lukas ayat ini ya, Bapak Ibu, bahkan ada yang baru menikah terus nggak datang ibadah, itu repot itu. Coba Lukas deh Pak. Aduh. Lukas 14 ayat 20 Pak Endro. Aduh ngeri nih. Yang nenek punya alasan. Aku baru rabi. Aku baru menikah. Karena itu aku nggak bisa datang ibadah. Nah ngeri gak? Iya. Alasan keluarga jadi alasan gak ibadah. Wah aku harus jalan-jalan kemana? Jalan-jalanlah setelah ibadah Bapak Ibu. Beneran deh, sumpah, swear. Ya. Kita balik lagi ke tadi Pak Endro. Matius ayat 14, Matius 22 ayat 14 Pak Endro. Ini jadi, kalau bisa ini jadi perenungan kita ya. Apakah saya masuk dalam bagian yang sedikit itu ya? Mungkin kita merasa aku cukup baik, aku cukup suci. Tetapi apakah standar saya itu tentang kesucian, kebaikan, standar itu yang ada pada Bapak itu cukup membawa Bapak Ibu ke dalam kata-kata sedikit ini loh. Ya, bagaimana dengan keluarga saya? Apakah masuk dalam kriteria sedikit? Tuhan Yesus itu menciptakan alam semesta itu luar biasa ya, luas, banyak, bagus, bintang aja nggak terhitung.
Tapi ketika dia bisa ngomong sedikit, artinya ini sangat berbahaya loh Bapak Ibu. Karena Tuhan itu ukurannya tak terbatas. Tapi dari mulutnya dia bisa ngomong sedikit. Artinya benar-benar terseleksi mengerikan Bapak Ibu. Tapi banyak orang Kristen tidak serius dengan kata sedikit ini. Kalau saya ngomong sedikit, ya saya ukuran saya megang duit 5.000 rupiah ya sedikit gitu ya. Oh 1.000 rupiah sedikit. Tapi Tuhan Yesus, begitu dia ngomong kata sedikit, wah gemeteran saya Bapak Ibu. Ngeri. Ayo kita sama-sama serius mencari Tuhan, menjadi pelaku firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati.